Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Devina Putri Cahyana, absen 5 dari kelas 12 Merdeka 1 SMA Negeri 1 Sampang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bacaan ayat, arti, asbabun nuzul, dan kandungan tafsir surat Al-Maidah ayat 32. Bacaan surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Alhamdulillah. Selanjutnya, biar kita makin paham maksud dan makna dari kebaikan ayat tadi, maka kita lanjut ke terjemahannya. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwasanya barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan juga barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seorang manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Indah banget kan makna dari surah Al-Maidah ayat 32 ini? Tapi gak cuma sampai di situ. Ayat ini juga punya banyak pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil. Ini dia asbabun nuzul dan kandungannya. Asbabun nuzul Al-Maidah ayat 32 diawali dari peristiwa-peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi, yaitu kisah dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, di mana Qabil membunuh Habil karena rasa dengkinya yang sangat besar. Peristiwa tersebut menjadi latar belakang ditetapkannya hukum larangan membunuh bagi Bani Israel. Yang hendak membalas dan membunuh orang tersebut, maka turunlah ayat tersebut. Lalu isi kandungan Al-Maidah ayat 32 berdasarkan tiap potongan ayatnya, yaitu min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsa. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwasanya barang siapa yang membunuh seorang manusia. Potongan ayat ini menjelaskan bahwa kisah dua anak Adam ini merupakan sebab ditetapkannya hukum yang disebutkan dalam ayat ini bagi Bani Israel.
Allah mengkhususkan bagi Bani Israel karena mereka adalah umat pertama yang mendapat ancaman keras dalam masalah pembunuhan, dan karena banyak sekali menumpukan darah, serta karena mereka membunuh para nabi. Bi ghairi nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain. Potongan ayat ini menjelaskan bahwa bukan orang tersebut wajib dijatuhi hukuman qisas. Hukuman qisas di sini memiliki arti, yaitu hukuman balasan yang setimpal, dengan nyawa dibalas dengan nyawa dan luka dibalas dengan luka, bagi pelaku pembunuhan dan juga penganiayaan. Au fasadin fil ard, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Potongan ayat ini menjelaskan bahwa berbuat kesyirikan. Namun ada juga pendapat orang lain mengatakan, yakni melakukan pembegalan, menumpahkan darah, melanggar kehormatan, penjamretan, menzalimi orang lain tanpa alasan, merobohkan bangunan, menebang pohon-pohon, dan juga mengeringkan sungai. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Potongan ayat ini menjelaskan bahwa Mujahid pernah berkata, orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, maka Allah akan membalasnya dengan neraka jahanam, kemurkaan, kelaknatan, dan azab yang sangat besar. Dan jika ia membunuh manusia seluruhnya, maka balasannya pun seperti itu, tidak lebih dan juga tidak kurang. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Potongan ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang menjadi sebab atas berlangsungnya kehidupan seseorang dan kematian dari perbuatan zalim, maka perbuatan tersebut telah menjaga terpeliharanya kehidupan seluruh umat manusia. Tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, meskipun banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Potongan ayat ini menjelaskan bahwa meskipun Bani Israel telah mendapat ancaman yang sangat berat yang telah ditetapkan atas mereka, namun masih banyak di antara mereka yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan pembunuhan yang dilarang dan perusakan di muka bumi. Dapat kita simpulkan dalam ayat ini, yaitu tuntunan agar wajib kepada setiap orang untuk menjaga, memelihara kehidupan seluruh manusia, menjauhkan diri sendiri dan orang lain dari bahaya, dan juga wajib menjaga kehormatan seseorang seluruhnya karena sebagai kemuliaan dan kasih sayang dalam menegakkan syariat Islam. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan dari surat Al-Maidah ayat 32. Lengkap banget ya pembahasan kita hari ini, mulai dari bacaan ayatnya, arti yang menyentuh, asbabun nuzul kisah Qabil dan Habil, dan juga kandungannya tentang betapa berharganya nyawa manusia. Mohon maaf ya teman-teman jika ada salah perkataan atau pembacaannya ada yang melenceng sedikit. Maklum, kita semua masih sama-sama belajar dan aku pun masih belajar. Kalau ada koreksi atau masukan, boleh banget langsung kasih tahu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah
menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jadi berkah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.